Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, ngopi lagi pagi ini bareng Prof. Zudan. Ini judulnya menarik, kami ada untuk Anda. Ngeri, saya nggak tahu ini apakah tim redaksinya Dukcapil yang lagi happy, jadi bikin kata-katanya begitu indah, kami ada untuk Anda. Atau mungkin ada bagusnya, ada kalimat yang lebih seru lagi gitu kan. Aku ada untukmu. Ini luar biasa pagi ini Prof, judulnya menarik sekali, kami ada untuk Anda gitu kan. Atau mungkin nanti jangan-jangan berikutnya ada kebahagiaanku melihat dirimu bahagia. Karena Dukcapil selalu ingin membahagiakan warga Indonesia. Pagi Prof. Pagi Mas Suryo Koco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia untuk seluruh kerabat desa. Wabil khusus Mas Suryo Koco beserta seluruh tim TV Desa dan seluruh pemirsa TV Desa. Rekan-rekan semuanya penyelenggara administrasi kependudukan di Indonesia yang pagi hari ini sudah bergabung. Jadi kita tampaknya Mas Suryo Koco di pekan ketiga ini, ya, tim media Dukcapil itu sudah terinspirasi dan ketularan Mas Suryo Koco cara memilih kata. Bahasa, itu udah seperti sastrawan gitu. Oke Prof, kami ada untuk Anda. Ini pagi ini akan berbagi cerita apa ini? Atau mungkin lebih banyak teman-teman berbagi cerita perjalanan atau teman-teman memberikan pelayanan, ada yang ingin dibagikan kembali? Ya, kalau pagi hari ini kita menggunakan satu judul, Kami Ada Untuk Anda. Sesungguhnya ini adalah judul yang dikemas dengan bahasa milenial, dengan bahasanya Mas Suryo Koco. Filosofinya itu mengambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika kita berdiskusi dengan tim media, kita ingin memberikan gambaran yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, tetapi bernilai filosofis yang tinggi. Kalau kita membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu ada ceritanya. Kan dikatakan begini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan seterusnya kan. Dan itu diakui oleh pembentuk Undang-Undang Dasar, Pak Karno, Bung Karno, Bung Hatta, ya, itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu bukan semata-mata hasil perjuangan, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah berjuang lama, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, ini berjuang, mendapat rahmat Allah, diridhoi oleh Allah, menyatakan merdeka. Nah, setelah merdeka, menjadi negara yang bebas, tidak di bawah penjajahan. Terus ada pertanyaan berikutnya yang ditulis di situ. Setelah kemerdekaannya, kemudian apa? Membentuk pemerintah negara Republik Indonesia. Itu kan ada kalimat di ujung akhir, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian daripada itu, dibentuklah pemerintah negara Republik Indonesia. Jadi dibentuk pemerintah, dirahmati oleh Allah, menyatakan merdeka. Setelah merdeka, dibentuklah pemerintah negara Republik Indonesia. Nah, pemerintah ini dibentuk untuk apa? Ini filosofinya bagus sekali pembukaan Undang-Undang Dasar. Pemerintah dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia, berperan serta aktif dalam pergaulan internasional. Nah, kalau mudahnya, pemerintah itu dibentuk untuk mewujudkan tujuan-tujuan hidup agar masyarakatnya itu aman, tentram, sejahtera, mudahnya masyarakatnya berbahagia. Nah, disitulah kami mengambil tagline, berarti negara itu dibentuk
untuk masyarakat. Nah, agar bahasanya mudah diingat, kita, negara dibentuk itu untuk Anda, untuk mensejahterakan Anda. Jadi kita ASN ada di sini, Dukcapil ada di sini, itu untuk melayani Anda semua, untuk seluruh masyarakat. Nah, untuk itu hari ini kami akan bersama-sama dengan teman-teman seluruh Indonesia, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari Nusa Tenggara, ada dari mana lagi Mbak Diana? Ini ada 5 daerah yang ingin kita berikan. Lebak, Banten, Semarang, ya, Murung, Kabupaten Kalteng, Murung Raya, Kalteng, kemudian Wairebo, Manggarai. Nah, kami ingin memberikan gambaran bahwa Indonesia yang sangat luas itu memerlukan satu ikhtiar khusus dan memerlukan ASN yang tangguh, memerlukan penyelenggara pemerintahan yang tangguh. Saya dapat informasi dari Mbak Diana dan teman-teman Murung Raya bahwa kapalnya saat menyusuri sungai itu terbalik, Mas. Cerita dramatis, saya pernah dikirimin videonya. Nah, ini perlu kita lihat bersama. Itu Mas Suryo Koco, teman-teman di daerah sudah betul-betul ingin ada untuk masyarakat, sampai berjuang ya menyusuri sungai, berjalan kaki berjam-jam untuk sampai ke desa-desa tertentu yang ada di atas gunung. Oke, kita akan mulai dari mana dulu ini, Prof? Dari Lebak, Semarang, Murung Raya, Wairebo atau Kaltara? Saya ikut Mas Suryo. Oke, kalau gitu saya ngikut yang sudah dikirim dari tim redaksi Dukcapil aja supaya simpel. Seperti kemarin kita akan putar, kemudian karena ini ternyata ada beberapa yang cukup panjang, tapi kayaknya sayang juga kalau harus saya potong, maka mungkin selesai pemutaran nanti diskusi kita nggak terlalu panjang, lebih pada berbagi cerita, kemudian langsung ke video-video berikutnya. Yang pertama kita akan putar dari Kabupaten Lebak, Banten, jemput bola di Dusun Kenekes, warga Baduy. Silakan. Perekaman jemput bola KTPL yang dilakukan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sudah berlangsung 7 hari. Lokasi layanan rekam bertempat di salah satu rumah singgah Desa Kanekes. Mulai dari sidik jari, foto, tanda tangan, udah kita jadi molotov hingga iris mata. Pendataan di Desa Kanekes ini dibantu oleh seluruh elemen pemerintah dari desa hingga provinsi. Membuka layanan rekam cetak KTPL dan dokumen kependudukan lainnya bagi suku Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sampai pembuatan akta kelahiran dan kematian. Dalam kunjungannya, Profesor Zudan sangat menyemangati tim jemput bola Dukcapil. Indonesia bersatu, hiduplah, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang... Dirjen Dukcapil, Prof. Zudan memberikan secara simbolis KTP elektronik, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan kartu identitas anak kepada warga Baduy di rumah dinas Kepala Desa Kanekes. Koordinasikan dengan provinsi dan kabupaten. Kemudian mengenai kolom agama, kita sedang mengajukan usulan untuk dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas
agar diputuskan secara komprehensif oleh Bapak Presiden setelah mendapatkan masukan dari para menteri dan seluruh pihak yang terkait. Kedua, diisi kalau ada yang beragama tidak ada kepercayaannya. Kalau yang berkepercayaan langsung ditulis kepercayaan T2, tidak ditulisi agama. Baduy ini terkenal masyarakatnya yang rukun, masyarakatnya yang baik-baik, masyarakatnya yang menyenangkan. Nah, ini terus dijaga. Ini rombongan diumumkan supados tiasa ditampi salaku keluarga di kawasan desa Kalikan. Ayo orang bayar dengan Pak Anti. Mari kita saling bekerja sama membangun persaudaraan, membangun silaturahmi yang jelas. Oke, dari Kanekes. Ini tertulisnya di grup tadi Kanekes jadi saya. Oke, ini salah satu yang menarik adalah statement Prof. Zudan tentang agama dan kepercayaan. Jadi saya jadi ngikut-ngikut Prof. Zudan ini bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi biar kelihatan saya dulu ikut penataran P4, Prof. Jadi saya bahwa kemudian membentuk satu pemerintahan negara yang kemudian menjadi penting tujuannya adalah melindungi segenap bangsa. Artinya kalau melindungi segenap bangsa itu berarti orang-orangnya, kalau tumpah darah berarti kan wilayahnya. Kalau wilayahnya kan yang melindungi mungkin TNI lah tugasnya. Nah, kalau Prof. Zudan dan teman-teman ini kan melindungi segenap bangsa. Salah satunya adalah melindungi hak mereka untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing kan gitu ya, Prof. Jadi alhamdulillah sudah. Tapi dulu zaman kecil saya kayaknya masih ada kepercayaan kemudian agama. Oke, dari Baduy kok dari Baduy? Dari Lebak, dari Lebak mana ini? Dari Lebak. Sudah rawuh? Sudah hadir? Dari Lebak. Hadir ada, Pak. Oke, silakan berbagi cerita ini kayaknya pas kunjungan Prof. Zudan ke sana ini. Bagaimana boleh berbagi cerita atas apa yang tadi sudah ditayangkan, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kami bersama tim dari Dukcapil bersama dari Dirjen Kependudukan dan Sipil Kementerian Dalam Negeri melakukan pelayanan kepada masyarakat ini cukup alot awalnya. Karena kami membujuk, meyakinkan para tokoh-tokoh di sana, terutama kepala desanya, bahwa pentingnya pencatatan sebagai warga negara. Jadi kami lakukan itu, kurang lebih 4 kali kami datang, baru mereka mau menerima. Jadi cukup alot, karena bagi mereka sementara awalnya untuk apa akta kelahiran? Untuk apa KTP? Tidak berguna bagi mereka. Tapi setelah mereka paham, kami jelaskan berulang-ulang, datang ke sana, dan akhirnya mereka menerima. Dan kami memberitahukan ke Pak Dirjen, dan alhamdulillah Pak Dirjen menyambut baik, datang selama 2 minggu ada di sana, dan sekarang ini sudah hampir 100% mereka terekam. Terekam. Oke. Terima kasih. Jadi salah satu perjuangan yang lain adalah ketika melindungi segenap bangsa, salah satunya untuk melakukan pendataan, ternyata tidak sederhana tugas itu karena harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kemudian data-data itu penting untuk mereka dan juga untuk pemerintah. Kira-kira gitu ya Pak Kadis ya? Iya Pak. Jadi tantangan terberatnya untuk salah satunya di meyakinkan suku ini adalah bagaimana meyakinkan mereka dan memberikan pengertian bahwa mereka perlu melakukan pencatatan itu. Kira-kira itu ya Pak Kadis ya? Iya begitu Pak. Oke, Prof, monggo Prof, ini pengalaman ada di di komunitas atau di suku Baduy. Kayaknya Profesor juga menikmati sekali dengan baju. Maka Prof. Betul, Mas Suryo Koco, ketika saya masuk ke sana, itu tidak boleh dengan baju biasa.
Oke. dengan baju dari kawan-kawan Baduy. Maka kita ganti. Itulah proses kita melakukan internalisasi dengan masyarakat Baduy dan semua teman-teman menggunakan baju Baduy agar bisa diterima dengan baik. Karena Pak Ujang tadi betul, proses membangun trust building itu tidak mudah. Karena masyarakat Baduy dulu dikenal sebagai masyarakat yang otonom, mereka memiliki lubung padi sendiri, pertanian sendiri, mereka sebagai masyarakat yang mandiri. Nah, dengan perkembangan administrasi kependudukan, karena masyarakatnya harus sekolah kan, Mas Suryo Koco, harus punya akte kelahiran, harus punya NIK. Nanti untuk kalau sakit, dirawat dengan BPJS, harus punya KTP. Nah, proses menjelaskan itu saya terima kasih Mas Ujang. Sudah tempatnya jauh, ini harus jalan kaki, masuk, bawa alat, ya, kemudian bisa merayu, dalam arti memberikan pemahaman. Wah, ini proses yang panjang dan akhirnya alhamdulillah sekarang kita sudah diterima oleh masyarakat di Baduy. Bahkan masih ada kontak-kontak Mas Suryo Koco dengan teman. Kalau ada ke Jakarta, mampir ke kantor, biasanya ada bawa madu, bawa bawa durian, bawa gula gitu. Nah, contoh yang dengan Baduy itu kita gunakan untuk masyarakat di Papua. Karena hanya orang yang bisa bahasa Baduy yang bisa menjelaskan. Yang di Papua pun hanya seperti itu. Dengan teman-teman Papua yang bisa menjelaskan bahwa dengan bahasa mereka itu jauh lebih bisa diterima. Jadi pendekatan-pendekatan sosial, pendekatan-pendekatan sosiologis itu merupakan cara-cara yang efektif untuk bisa kita masuk ke masyarakat, membangun trust building. Dan ini dulu dilakukan sebelum COVID, maka tidak menggunakan masker. Ya. Dan satu yang saya salut dengan penduduk Baduy, itu tertib sekali, Mas Suryo Koco. Hampir 6 tahun saya menjadi dirjen, menemukan antrian yang paling tertib itu pada masyarakat Baduy. Duduk. Artinya justru masyarakat Baduy dan orang-orang lama mungkin, artinya pendahulu-pendahulu kita itu sebenarnya orang-orang yang lebih punya adab untuk antri dan seterusnya. Betul. Silakan, Bang. Itu antri dari pagi kan, kalau perekaman KTPL antri ya, harus urut karena alat kita terbatas. Kemudian pendataan putra-putrinya, semua berkas-berkasnya itu dicek satu persatu agar tidak salah namanya, ibunya siapa, bapaknya siapa. Luar biasa, dari pagi walaupun panas itu duduk nggak pindah-pindah tempat, tetap di kursi itu dan tidak ada yang berisik. Tenang sekali suasananya, itu kusuk. Saya bilang hormat betul saya dengan masyarakat Baduy. Nanti kalau dilihat di foto itu duduk nggak ada yang berkerumun nggak ada, Mas. Pada kursi masing-masing. Kita nggak usah mengajarkan protokol COVID, jaga jarak. Di sana itu udah jaga jarak, duduk persis di kursi masing-masing. Ini luar biasa. Salut saya. Nggak tahu caranya Mas Ujang bisa membuat itu tertib atau memang dari sononya. Dan menurut saya memiliki keyakinan itu memang dari dulunya masyarakat itu tertib betul. Sopan, tertib, adabnya tinggi. Itu Mas Suryo Koco, belajar dari Baduy. Teman-teman itu seminggu 2 minggu tinggal di sana. Gitu. Jadi ini masukan yang bagus untuk teman-teman kepala dinas Dukcapil. Hari ini sudah berkumpul 173 partisipan, mungkin di YouTube lebih banyak ya. Nah, ini terima kasih. Nanti kita buatkan dokumentasi. Jadi kawan-kawan perlu ada cerita di dalam naskah-naskah, video-video kita, sehingga orang yang mendengar itu langsung tahu ternyata tidak mudah. Kita hadir ke masyarakat itu belum tentu masyarakat itu welcome, karena belum tahu bahwa kita hadir untuk mereka. Saya pikir itu masih hadir untuk kebutuhan pemerintah. Padahal yang kita datang 90% untuk kepentingan masyarakat, 10% untuk kepentingan negara dalam rangka membangun database yang lebih baik. Mas Suryo Koco, terima kasih banyak. Langsung, mohon izin teman-teman, kita langsung akan melihat video dari Kota Semarang. Tak ada
Kuri apa? Prof, silakan Prof. Ya, Mas Suryo Koco, ini saya terharu banget melihat teman-teman ya. Ya. Esensi melindungi segenap bangsa itu jauh mendalam sekali dimensinya ketika kita masuk ke dimensi-dimensi kemanusiaan. Ya. Jadi tugas administrasi kependudukan itu tidak semata-mata administratif, tetapi juga merupakan tugas kemanusiaan. Bayangkan kalau yang tadi difabel, ditunggu sampai kapanpun nggak akan bisa datang ke Dinas Dukcapil. Kalau bukan kita yang datang ke pintu-pintu rumah itu. Ya. Kemudian yang jompo, nggak akan beliau-beliau itu mau ke Dinas Dukcapil karena tempatnya jauh. Kalau nggak punya mobil harus naik angkot, berat. Apalagi yang sudah sakit. Kalau tidak punya KTPL, tidak bisa mendapatkan perawatan gratis dari BPJS. Biayanya akan sangat mahal. Jadi betul-betul ini esensi melindungi segenap bangsa dengan dimensi kemanusiaan yang tinggi. Nah ini terima kasih rekan-rekan di Semarang. Saya dengan melihat video itu merasakan betul. Karena untuk merekam satu orang, kalau membawa alat, settingnya saja lebih dari 30 menit, Mas Suryo Koco. Satu orang setting alatnya. 30 menit lebih. Nanti pindah lagi ke tempat yang lain, diangkat alatnya. Itu tidak mudah, karena harus narik jaringan agar terkoneksi dengan data center. Membawa alat satu persatu. Nanti KTP-nya kalau mau langsung dicetak harus bawa printer. Itu harus digotong, Mas. Karena masuk ke rumah-rumah penduduk. Itu tidak mudah, dan tapi saya yakin teman-teman dengan semangat yang tinggi. Maka terima kasih teman-teman semua, penuh semangat untuk melindungi segenap bangsa, tidak semata-mata administratif, tapi lebih bernilai kemanusiaan. Oke, luar biasa. Oke, kembali lagi di Ngopi Pagi. Kita masih ada 3 video lagi dari kita langsung putar ya, Prof. Izin. Ya. Kabupaten Murung Raya. Video, keren lo. Ah iya. Kita ke pelampung mangoy, mangoy. Ya Allah, ampun tuh sana. Jangan mikir barang. Ya ampun tuh. Plastik merah, ampun tuh. Plastik merah. Ya biar dalam, Pak. Aduh, Pandi, Pak Andi. Dalam kotak, Pak. Pandi, kue Pandi. Pak Andi mana? Pandi sananya, Pandi. Eksiden perjalanan. Luar biasa perjuangan yang harus dilakukan teman-teman. Dari Murung Raya? Ada? Ada, Pak. Silakan berbagi cerita. Oh ya, baik. Izin, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin, Bapak Dirjen. Kami dari Dukcapil Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian waktu itu pelayanan kami menuju desa yang paling ujung di Kabupaten Murung Raya, Pak. Itu sudah perbatasan dengan Kalimantan Timur. Itu perjalanan yang kedua kami harus kunjungi, karena dari Murung Raya harus 2 hari perjalanan, 1 hari perjalanan darat menggunakan mobil double kabin bak terbuka, kemudian harus dilanjutkan lagi jalur sungai karena tidak ada akses darat, 1 hari pula, Pak. Nah, di perjalanan itu kami harus melewati 2 riam yang berbahaya, riam
Sabunut dan Riam Hulu. Di situ kami kecelakaan saat pulang, Pak. Saat kejadian pulang, perekaman sudah selesai. Jadi ada eksiden di situ. Untungnya semua personalnya tidak ada yang hilang itu, Pak. Semua selamat. Walaupun dukanya barang-barang logistik kami hampir habis, Pak. Hanya untung yang bersisa di box yang hanyut itu saja yang bisa kami gunakan untuk bermalam di pinggir batu yang membentang tempat kami mengumpulkan barang-barang yang bisa diselamatkan, Pak. Untungnya peralatan KTPL semuanya aman di box perekaman yang tahan air. Oke, luar biasa. Prof akan memberikan komentar. Ya, terima kasih Mas Topan. Ini memang perjuangan kawan-kawan di daerah itu real. Ya, saya ketika dikirimin video itu saya nangis gitu, Mas. Membayangkan teman-teman itu malamnya tidur dalam keadaan basah-basah di tengah hutan, tidak ada tenda, tidur di atas batu-batu. Itulah perjuangan teman-teman di Murung Raya untuk sampai ke desa terujung 2 hari perjalanan. Ini memang tidak mudah. Indonesia itu memiliki wilayah yang luas sekali dan semuanya harus diberi pelayanan kependudukan. Nah, jadi teman-teman Dukcapil itu betul-betul berjuang sepenuh hati, menyabung nyawa untuk melayani masyarakat. Jadi salut teman-teman di Murung Raya, hormat dari kami semuanya. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat memberikan pelayanan terbaik yang kita bisa. Salam hormat dari kami, Mas Topan dan kawan-kawan semuanya di Murung Raya. Ini bagian lanjutannya adalah tugas teman-teman tim media untuk membuat satu tayangan yang kemudian didesain dengan kemudian orang menikmati tapi juga mendapatkan ceritanya dengan singkat. Ini tugasnya Mas Andi Alam ya. Nah, sama Mbak Diana mungkin. Nah, biar nanti tim mereka yang ngurus itu. Oke, lanjutannya kita lihat dari Manggarai. Satu, Bapak dan Ibu, pemerintah datang untuk membuat seluruh warga masyarakat kita berbahagia. Ini tujuan bernegara, membuat masyarakatnya berbahagia. Mudah-mudahan langkah kecil kami ini bisa membuat Ibu dan Bapak merasakan hadirnya negara. Jangan hilang ya, disimpan ya. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi. Anak Maria Adrisna Jenny. Udah boleh hilang ya. Iya, mantap bro. Ya, ya. Aflinda Ursula Dendi. Terima kasih. Akta perkawinan kepada Ibu Wilhelmina Lubis. Oke. Terima kasih banyak Bapak Dirjen, kami sudah terima kartu keluarga, kartu kelahiran, akte nikah, dan kartu KIA. Sekarang kami sangat berterima kasih semua warga Werbo di sini karena Bapak sudah memberikan kesempatan yang terbaik bagi kami. Kami mewakili ibu-ibu dan Bapak warga Werbo karena Bapak telah mengunjungi kampung kami dengan membawakan gembira seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Prof, Ya. berbagi cerita sedikit karena ada gambar profesor di situ. Waduh, terima kasih Mbak Diana, tim media menampilkan pas saya ikut jemput bola. Mas Suryo Koco ini perjalanannya panjang dari Jakarta sampai Labuan Bajo, naik pesawat 3 jam. Dari Labuan Bajo ke Manggarai itu perjalanan darat kira-kira 2 jam. Ya, kalau tempat
Wairebo. Kemudian dari desa terakhir kita harus berjalan, bagi yang cepat jalannya itu 1,5 jam. Bagi yang jalannya lambat itu 2 jam. Jadi terbayang jalan kaki, tidak ada kendaraan bermotor, 1,5 jam sampai 2 jam. Dan jalannya naik turun, karena itu di tempat yang tinggi. Jadi kalau kita buka di Google, kita bisa ketik Desa Wairebo, Manggarai. Itu desanya sangat indah di atas gunung. Minum khasnya kopi, cocok kita Mas Suryo Koco ke sana. Tapi kan Mas Suryo Koco nggak tahu masih kuat apa enggak ini, 1,5 jam. Bayangkan jalan naik gunung memanggul alat, itu 15 kilo lebih satu alat. Jadi saya lihat kok sayangnya videonya pas nggak ada, pas memanggul itu, wah itu luar biasa. Artinya memang perjalanan ada bagian-bagian yang kita jangan sampai ketinggalan momen. Dan ini kayaknya cocok juga sama acara yang didukung sama Prof. Zudan, Smartphone Short Film Festival. Jadi bermodal smartphone, karena semua yang jalan kan pasti pakai smartphone. Walaupun nggak dapat sinyal, tapi kan alat rekamnya masih berfungsi. Ini bisa dioptimalkan cara ininya. Monggo Prof, ini nggak terasa kita udah di penghujung acara. Silakan. Jam 8 nggak terasa Mas Suryo. Karena nonton video-video asik tadi. Silakan Prof. Ini saya betul-betul terharu, termotivasi dan bangga melihat perjuangan kawan-kawan kita. Ini baru kita menampilkan 5 daerah. Kita memiliki 514 kabupaten kota. Nanti ada yang di Intan Jaya terkait dengan OPM, ada problem. Yang di Mamberamo, sungainya besar-besar, juga demikian. Belum lagi daerah-daerah tertentu yang saya pernah ikut di Tojo Unauna, naik speed juga. 1 hari hanya dapat 30-an orang. Jalan 3 jam kalau bagi saya udah mual. Teman-teman tetap jalan terus. Nah, bagaimana solusinya? Mas Suryo Koco sudah menawarkan. Jadi teman-teman, kalau ada masalah, jangan cepat-cepat mengeluh. Komunikasi, diskusi, cari solusi. Jangan kemudian kebijakan bagus karena tidak bisa di satu titik, mengalah dan menyerah. Itu bukan jiwa militansi yang kita bangun di Dukcapil. Kemudian ganti kebijakan, no, tidak seperti itu. Mas Suryo Koco sudah punya solusinya. Ya, jadi Tuhan itu kalau jangan kalah, kita nggak mungkin Allah itu kalah dengan pabrik gembok, pabrik kunci. Pabrik kunci itu menjual gembok dengan kuncinya. Pasti Allah menciptakan masalah, itu selalu ada solusinya. Jadi Mas Sumaji jangan menyerah. Ya, konsultasi dengan pemerintah pusat, kita beri solusinya. Pasti bisa. Oleh karena itu, rekan-rekan semuanya, ayo kita maju bersama. Difasilitasi Mas Suryo Koco, kita terus bangun branding baru. Ya, kita bekerja di Dukcapil tidak semata-mata administratif, tetapi juga melindungi segenap bangsa. Ya, dengan cara apa? Memberikan dokumen kependudukan. Tidak semuanya bisa kita lakukan dengan mudah, tetapi jangan pernah menyerah. Terima kasih Mas Suryo Koco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.